Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sabilatul Muawana, NPM 227002023 dari jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang akan saya paparkan. Nah, yang akan saya paparkan adalah teknik tegangan tinggi, yaitu salah satu mata kuliah yang diampu oleh saya. Nah, bagian pertama, saya akan menjelaskan apa sih teknik tegangan tinggi. Nah, pada dasarnya teknik tegangan tinggi adalah cabang dari teknik elektro yang berfokus pada pengelolaan dan juga pengoperasian sistem kelistrikan dengan tegangan tinggi yang umumnya di atas 1 kV. Nah, dalam konteks ini, tegangan tinggi merujuk pada nilai-nilai tegangan yang cukup besar untuk mentransmisikan daya listrik secara efisien, mengurangi rugi-rugi daya akibat resistansi pada kawat penghantar, serta memungkinkan pengoperasian peralatan listrik yang membutuhkan voltase yang sangat tinggi. Nah, teknik ini mencakup beberapa aspek, antara lain dari desain sistem, kemudian ada komponen, perlengkapan yang digunakan untuk distribusi, dan pada dasarnya ada dua jenis komponen besar atau sistem tegangan tinggi ini sendiri, yaitu arus AC dan juga arus DC. Arus AC adalah arus bolak-balik, sedangkan arus DC adalah arus yang searah. Nah, penggunaan dari teknik tegangan tinggi ini penting dalam sistem kelistrikan modern karena memungkinkan pengirim daya dari pembangkit listrik yang terletak jauh dari pusat pembangkit ke pusat konsumsi. Nah, lalu apa sih keuntungannya? Keuntungan utama dari teknik tegangan tinggi adalah mengurangi kehilangan energi pada saat daya ditransmisikan dalam jarak yang sangat jauh, sehingga mengurangi rugi-rugi daya yang dihasilkan oleh resistansi pada kabel tersebut. Nah, namun pada penggunaan tegangan tinggi ini juga memiliki tantangan tersendiri, seperti perlunya isolasi yang baik untuk mencegah arus yang bocor dan kebocoran listrik, dan juga penggunaan material isolasi yang harus tepat dan desain sistem yang harus baik, dan juga pemeliharaan berkala yang sangat penting untuk memastikan keamanan dan juga keandalan sistem kelistrikan yang digunakan. Nah, lalu apa itu saluran distribusi? Saluran distribusi adalah bagian dari sistem kelistrikan yang bertanggung jawab untuk mengalirkan daya listrik dari gardu induk ke pengguna akhir atau seperti rumah tangga, industri atau fasilitas-fasilitas lain yang membutuhkan energi listrik. Nah, saluran distribusi ini dapat berupa jaringan kabel bawah tanah atau jaringan kabel overhead yang di atas tanah, terutama yang bertujuan utamanya untuk saluran distribusi memastikan bahwa listrik yang dihasilkan dapat diakses secara merata oleh seluruh konsumen secara efisien dan juga secara aman. Nah, lalu saluran distribusi ini biasanya bekerja pada tegangan rendah dan menengah, cukup bervariasi di antara 400 volt hingga 33 kV tergantung pada kebutuhan konsumen. Nah, sistem distribusi listrik ini memiliki beberapa komponen penting, termasuk transformator distribusi, Wattgear, dan sistem perlindungan untuk mencegah kerusakan yang diakibatkan oleh gangguan ataupun beban lebih dari transformator distribusi. Misalnya, ada fungsi untuk menurunkan tegangan dari level menengah ke level rendah agar aman digunakan oleh si konsumen. Nah, lalu saluran distribusi ini juga berfungsi untuk mendistribusikan energi terbarukan seperti energi surya atau angin yang semakin banyak diadopsi oleh para ilmuwan dalam sistem kelistrikan modern ini. Pengintegrasi sumber daya energi terbarukan dalam jaringan distribusi membutuhkan desain yang cermat untuk memastikan bahwa stabilitas dan keandalan ini
bisa kita sama-sama nikmati. Nah, lalu selanjutnya apa itu rugi-rugi daya? Nah, jadi rugi-rugi daya ini adalah kehilangan energi yang terjadi selama transmisi dan distribusi listrik dari sumber ke pengguna yang paling akhir ataupun si pengguna di paling bawah. Nah, rugi-rugi daya ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk dari resistansi kawat penghantar, transformasi energi, komponen-komponen sistem lainnya yang mungkin bisa menghambat dari mengalirnya arus seperti itu. Nah, dalam konteks kelistrikan, rugi daya seringkali dinyatakan dalam daya aktif yang hilang dan dinyatakan dalam satuan watt atau bisa kilowatt. Nah, ada dua jenis utama rugi daya. Ada rugi daya resistif, I⁻²R loss, dan daya rugi non-resistif. Daya resistif adalah daya kehilangan yang terjadi karena arus listrik yang mengalir melalui konduktor itu memiliki resistansi. Ketika arus mengalir melalui kawat, maka energi yang diubah itu menjadi panas yang menyebabkan rugi daya. Semakin besar arus dan resistansi kawat, maka semakin besar rugi daya yang terjadi. Nah, sementara rugi daya non-resistif ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti kehilangan daya transformator atau faktor lainnya yang tidak berkaitan dengan resistansi dari konduktor itu sendiri. Nah, lalu selanjutnya yaitu ini udah ya tadi. Nah, gimana sih cara membangkitkan tegangan tinggi? Membangkitkan tegangan tinggi adalah proses melibatkan peningkatan tegangan dari sumber energi, baik itu dari si generator listrik, atau dari transformator, ataupun dari hal-hal lain yang bisa menyebabkan tegangan tinggi. Nah, ada beberapa teknik dan perangkat yang dapat digunakan untuk mencapai tegangan tinggi. Salah satu metodenya adalah menggunakan transformator. Transformator bekerja berdasarkan prinsip induksi seperti yang telah kita ketahui, induksi dari elektromagnetik di kumparan sekunder. Dengan menyesuaikan tegangan di kumparan sekunder, maka rasio lilitan antara kumparan primer dan juga sekunder dapat meningkatkan tegangan yang dihasilkan. Seperti itu. Lalu ada juga teknik khusus seperti penguatan tegangan tinggi di mana arus listrik yang mengalir melalui komponen aktif seperti transistor itu ditingkatkan untuk menghasilkan keluaran tegangan tinggi. Ini sering digunakan dalam perangkat seperti elektronik dan juga komunikasi ya. Nah, lalu ada jenis-jenis dari tegangan tinggi. Jenis-jenis tegangan tinggi ini bervariatif. Ada beberapa, tapi akan saya sebutkan hanya 3. Yang pertama itu ada AC atau arus bolak-balik. Yang kedua ada DC atau arus arah. Yang ketiga ada tegangan tinggi impuls. Nah, tegangan tinggi impuls ini biasanya digunakan dalam pengujian dan aplikasi laboratorium. Jenis tegangan ini terdiri dari lonjakan-lonjakan tegangan yang sangat tinggi dan berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Nah, tegangan impuls ini sering digunakan untuk menguji ketahanan material isolasi dan juga komponen listrik terhadap kegagalan serta dalam aplikasi sistem pertahanan. Nah, selanjutnya adalah kegagalan isolasi pada tegangan tinggi. Apa sih kegagalan isolasi? Nah, kegagalan isolasi itu adalah salah satu masalah yang cukup serius dalam sistem kelistrikan yang dapat mengakibatkan gangguan pada operasional kelistrikan seperti pada kerusakan-kerusakan di peralatan dan bahkan seperti kebakaran. Nah, isolasi ini berfungsi untuk mencegah arus bocor yang melindungi peralatan serta pengguna dari resiko listrik itu sendiri. Nah, ketika isolasi ini gagal, maka arus listrik dapat mengalir ke jalur yang tidak diinginkan dan menyebabkan kerusakan atau tersengat. Nah,
apa sih yang menyebabkan kegagalan dari isolasi ini sendiri? Yang pertama itu ada usia dan keausan dari material isolasi. Yang kedua ada kualitas material. Yang ketiga ada kondisi dari lingkungan, dan keempat ada beban berlebih pada isolasi, dan yang kelima ada pengaruh tegangan dari transien atau lonjakan-lonjakan tegangan seperti petir atau gangguan pada sistem yang dapat menyebabkan kegagalan isolasi lalu mendadak bisa menyebabkan kerusakan. Nah, lalu selanjutnya ada pengukuran tegangan tinggi. Nah, pengukuran tegangan tinggi itu ada beberapa cakupan ataupun bagian-bagian. Yang pertama itu adalah pengukuran tegangan tinggi di AC. Nah, untuk mengukur tegangan tinggi AC itu tentunya menggunakan transformator untuk menurunkan level tegangan ke tingkat yang lebih aman dan dapat diukur. Nah, alat ukur seperti voltmeter AC yang dihubungkan dengan transformator dapat memberikan hasil yang sangat akurat. Lalu, pengukuran tegangan tinggi di DC itu sering dilakukan dengan menggunakan voltmeter khusus yang dirancang untuk menangani voltase yang tinggi. Lalu, pengukuran tegangan tinggi di infus juga sama. Hanya bedanya adalah alatnya yang digunakan itu seperti osiloskop digital gitu. Terus ada selanjutnya yaitu insulator atau insulator dan tembus di gas. Nah, insulator adalah komponen penting dalam sistem kelistrikan yang berfungsi untuk mencegah arus listrik mengalir ke jalur yang tidak diinginkan. Dalam sistem tegangan tinggi ini juga merujuk pada seperti halnya mencegah arus listrik mengalir ke jalur yang tidak diinginkan. Seperti itu. Apa sih insulator? Insulator adalah sistem kelistrikan yang berfungsi untuk mencegah arus listrik mengalir ke jalur yang tidak diinginkan. Lalu terbuat dari apa sih insulator ini? Biasanya itu terbuat dari material seperti silikon atau keramik yang dirancang untuk menghadapi kondisi lingkungan yang keras seperti gas, seperti sulfur yang sering digunakan dalam aplikasi insulasi seperti itu. Contohnya seperti itu ya. Lalu tembus di vakum dan juga padat. Nah, tentunya tembus di vakum dan di padat ini adalah salah satu hal yang memang masih diperbincangkan, yaitu bagaimana sih terjadinya proses tembus di vakum. Nah, proses tembus pada vakum ini sendiri itu terjadi ketika tegangan tinggi diterapkan pada dua elektroda dalam lingkungan di vakum. Kondisi vakum ini menghasilkan partikel udara yang dapat menyebabkan arus bocor atau pengaliran arus. Nah, oleh karena itu metode ini sering digunakan dalam aplikasi penelitian dari berbagai universitas gitu, agar teknologi yang dihasilkan itu lebih canggih, termasuk dalam perangkat elektronik dan juga pengujian isolasi. Lalu selanjutnya isolasi padat dan juga isolasi di minyak. Biasanya sih dalam dunia isolasi padat dan juga minyak itu isolasi itu adalah aspek yang krusial yang memastikan bahwa arus listrik tetap berada di jalur yang diinginkan dan tidak mengalir ke jalur yang tidak seharusnya. Nah, apa sih isolasi padat itu? Isolasi padat itu merujuk pada penggunaan material yang padat seperti plastik, lalu seperti
PVC ataupun bahan-bahan keramik seperti keramik ataupun komposit untuk melindungi si peralatan listrik itu dari arus bocor. Terus isolasi minyak adalah isolasi yang menggunakan material atau ester sintetik sebagai media isolasinya. Minyak ini tidak hanya berfungsi sebagai isolator, tetapi juga sebagai pendingin untuk perangkat listrik. Nah, keunggulannya itu memiliki sifat dielektrik yang sangat baik dan dapat menangani suhu tinggi. Jadi aman lah ya buat tegangan tinggi. Lalu, bagaimana sih pemilihan isolasi yang tepat? Pemilihan isolasi yang tepat itu isolasinya harus padat atau isolasinya harus berminyak. Contohnya yaitu ketahanan terhadap dampak fisik dan juga resiko dari overheating, dan dimana pendingin adalah faktor yang paling penting disadari. Nah, sepertinya saya sudah cukup menjelaskan apa itu teknik tegangan tinggi. Maka dari itu, jika ada kekurangan dalam hal penyampaian dan juga penjelasan, mohon untuk dimaklumi atau bisa di komen-komen ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.